Hai parents, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Parents, kali ini kita akan membahas mengenai inner bully. Inner bully merupakan suatu tindakan merendahkan diri sendiri hingga terkadang membuat lingkungan di sekitarnya juga menjadi terganggu dengan sifat tersebut. Mungkin karena memancing emosi orang lain hanya karena kita ingin diperhatikan agar kita dianggap ada oleh orang lain demi sebuah kepuasan tanpa sadar kita telah membuli diri sendiri. Inner bullying atau perundungan pada diri sendiri sama berbahayanya dengan perundungan yang dilakukan oleh orang lain. Kita semua memiliki suara hati yang bisa menjadi musuh ataupun menjadi kawan. Nah, dampak dari inner bully ini yaitu tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang mengalami bullying secara tidak langsung akan merasa ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah daripada orang lain. Hal ini membuat seorang menjadi sering merasa kesepian, terabaikan, dan berujung pada turunnya rasa percaya diri. Ia juga mengalami masalah psikologis. Bully dapat menimbulkan gejala masalah psikologis. Kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, efek bully juga bisa menyebabkan gejala psikosomatis, diantaranya masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Selanjutnya akan mengalami gangguan tidur. Dampak negatif ini terlihat jelas, yaitu karena mengalami kesulitan tidur secara nyenyak. Sekalipun bisa tidur, tidak jarang waktu tersebut justru dihiasi dengan mimpi buruk. Selanjutnya akan merasa tidak percaya diri karena kita merasa tidak sesempurna orang lain. Nah, contoh dari perilaku tersebut atau perilaku inner bullying ini diantaranya mempertanyakan kemampuan diri. Merasa tidak yakin atas kemampuan diri adalah suatu hal yang wajar, apalagi hal tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi kita. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri karena kita merasa tidak mampu. Hal ini dapat diatasi dengan mencobanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan orang lain. Mencintai diri sendiri bukan berarti menganggap orang lain lebih buruk ya, tapi kita lebih percaya diri bahwa kita juga bisa melakukan sesuatu sebaik yang orang lain lakukan. Selanjutnya akan fokus pada diri sendiri. Kita cenderung fokus pada kekurangan diri kita, padahal kelebihan yang ada pada diri kita pun jauh lebih besar, asalkan kita mampu bersyukur. Dan yang terakhir, memaki diri sendiri. Sebuah kesalahan wajar dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari bagaimana dia melakukannya. Nah, dari situlah orang akan belajar untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Lalu bagaimana sih cara mengatasi inner bullying ini? Cara mengatasinya yaitu kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kesalahan jika kita melakukan tindakan inner bully. Karena kita harus membiarkan diri kita mengetahui dan memahami apa sih rasanya merundung diri sendiri. Catat dan ingat bagaimana hal tersebut bisa membuat kita pernah terjatuh dan juga terpuruk. Selanjutnya kita perlu merefleksikan diri sendiri. Ingat lagi bahwa kita mengkritik diri sendiri, kapan dan untuk apa sih tujuan kita untuk mengkritik diri sendiri? Misalnya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadikan itu sebuah dorongan untuk kita bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa kita itu tidak sendiri. Kita mengetahui bahwa kita pernah gagal, kita pernah membuat kesalahan, itu merupakan bagian dari pengalaman manusia. Dan semua orang pasti pernah mengalami kejadian tersebut. Jadi jangan sampai kita berlarut ya dalam perundungan diri sendiri. Ingat, kita harus percaya kepada diri sendiri, percaya atas kemampuan kita, karena tanpa kepercayaan diri, kita tidak akan berhasil ataupun bahagia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Beauty Daycare untuk mendapatkan informasi-informasi parenting lainnya. Sampai jumpa!